معلمينا وأهلنا وأقاربنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى الأرواح المصلى الشيخ عبد الشيخ سلام وإلى أرواح هذه القرية وأن تقضي حاجاتنا وأن تشفي أمراضنا وأمراض أهلنا وأولادنا وأن تهبنا يا وهاب ذريات طيبات على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلفنا الصالح شيء لله لهم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al ayat wa sunan an-nabawiyyat. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa auladana wa man 'allamna fid din wa 'allimna wa iyyahum ta'wil al-Qur'an ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pemilik, pengatur, pencipta alam semesta. Alhamdulillah kita diciptakan Allah menjadi seorang manusia, kemudian alhamdulillah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, dan begitu juga keluarga kita, anak cucu kita sampai akhir zaman semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik, terbaik, dan yang paling baik dari Rasulullah adalah akhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau itu wahai Rasulullah punya akhlak, karakter, perangai yang sangat agung. Nah, itu yang dipuji Allah di Quran. Jadi bukan karena Rasulullah itu pak ibadah, bukan karena Rasulullah itu misalnya puasa sunat, tapi dipuji Allah karena Rasulullah punya akhlak yang sangat azim, sangat agung. Mudah-mudahan kita juga kawa menuruti beliau. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa yusannu ad-duha, dan disunatkan salat duha. Salat duha liqaulihi ta'ala yusabbihna bil 'ashyi wasyraq, bertasbih
mereka semua ketika di waktu sore dan di waktu isyraq, di waktu matahari terbit. Wal abdalu an tusalliya, dan yang paling abdal salat duha itu rubu' nahar, seperempat siang. Jadi salat duha nafal seperempat siang. Berarti kayak apa hitungnya? Siang itu 12 jam. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, berarti jam 10-an lah. Nah, 9-10-an lah. Nah, itu seperempat siang. Kemudian yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap subuh persendian kalian itu ada hak sedekah. Wa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap membaca tasbih itu sedekah. Artinya membaca tasbih itu menyadakahi kita syukur kepada Allah atas nikmat, diantaranya adalah nikmat sendi-sendi inilah. Sendi kita ini kawa bekulih, kawa bergerak tangan, bangun subuh tuh alhamdulillah kawa bangun. Imbah digerakkan tangan kawa bergerak, hendak ka WC, betis kawa bergerak, telinga masih mendengar. Alhamdulillah, mudahan sampai akhir hayat. Amin. Dan kawa berkat kita menggunakannya dalam kebaikan. Setiap membaca subhanallah itu sedekah. Setiap membaca alhamdulillah itu sedekah. Setiap membaca la ilaha illallah itu sedekah. Setiap membaca takbir Allahu Akbar sedekah. Menyuruh kebaikan itu sedekah. Mencegah kemungkaran itu sedekah. Nah, jadi menyuruh kebaikan itu sedekah. Nak sholat sampai sudah subuh. Bangun. Nah itu sedekah. Menyuruh orang bangun, mengajak orang kebaikan. Mencegah kemungkaran itu sedekah. Wa yajzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minadh-dhuha. Dan mencukupi semua itu 2 rakaat salat sunat duha. Jadi misalnya kita nih bertasbih kada sawat, bertahlil kada sawat. Ya, memanggil orang sembahyang, muazin. Ya, itu mengajak kebaikan. Nah, jadi cukup semua itu artinya mewakili lah baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, menyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar, itu cukup bila kita sholat duha 2 rakaat. Nah ini diantara, dan setiap mifsal, setiap sendi-sendi kita itu di diri kita ini sebanyak salah sumi'ah 360 sendi sesuai dengan hari dalam setahun. Nah, jadi Allah maulah sendi kita ini 360 banyaknya. Kayak pemah hitungnya leh. Hitungnya sendi ini ya apa nih? Nang kita kawa bergerak nah.
Nah ini 30 berapa? Hitungnya pokoknya 360. Nang kita kau menoleh, nang kau kita mengangkat tangan. Imbah itu belum nang halus-halus lagi, jakanya pinggang itu kada ada sendi. Kada kawa. Nah jadi 360 diulah Allah sesuai dengan setahun itu 360 hari. Nah lalu setiap hari kita mensyukuri nikmat sendi ini dengan sholat duha 2 rakaat. Mudahan kita kawa menggawi. Karena sholat duha ini termasuk berat. Nyaman naik sholatnya cuma berat menyisihkan waktu untuk sholat duha itu nah berat. Kemudian wa sholatuha samani rakaat. Salat duha itu 8 ada juga yang sebagian ulama mengatakan berpendapat sampai 12 rakaat. 12 rakaat itu terlalu banyak kah kalau. Nah, 8 rakaat misalnya itu sudah alhamdulillah. Wa amma sinta asyarah wa huwa mu'tamad Ibni Hajar. Itu adapun 12 rakaat itulah yang dipegang oleh pendapat Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, jadi amun ada orang sholat duha 12 rakaat itu ada juga dalilnya, ada juga pendapatnya. Nang 8, nang 2 paling sedikit. Iya. Boleh mau 8 karena ada di sini disebutkan siapa sholat duha 2 rakaat tidak dicatat orang nang lalai. Siapa sholat duha 4 rakaat dicatat orang nang berbuat baik. Muhsinin. Siapa yang sholat duha 6 rakaat dimasukkan orang yang qanitin, orang nang qanitin, taat. Siapa nang 8 rakaat orang nambah untung, 10 rakaat tidak ditulis dosa hari itu, tidak ditulis dosa hari itu. Nah artinya insya Allah kada baulah dosa, paling kada dosa besar, dijaga Allah mungkin hikmahnya nih bila sampai 10 rakaat. Kemudian siapa yang sholat duha 12 rakaat banallahu laka baitan fil jannah. Allah akan membangun rumah kamu, rumah engkau di surga. Rawahul Baihaqi, ini hadis riwayat Baihaqi. Nah, jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Amun kada gawian kawai 12. Pensiunan kawa amun di pasar begawi ya 2 kah sahada. Anak tulak ke pasar salat duha. Nah itu. Jadi mudah-mudahan kita semangat menggawi. Ya paling kada 2 rakaat tadi. Karena tadi siapa yang sholat 2 rakaat duha maka telah menyedekahi sendi-sendinya 360. Sebuting sendi aja kada berfungsi. Ngalih banar gulu nih nah, karas kayak itu nah manoleh.
Tasilahu bantal. Ngalih banar sudah. Apalagi mun batis. Tasilahu habis main bal. Main bal tasilahu karena nyaman. Nah, jadi mengenang syukur atas nikmat Allah sendi-sendi nang 360 ini cukup ujar Rasulullah bila salat duha 2 rakaat. Nah, 2 rakaat. Wa waktuha, dan waktunya adalah min irtifa'is syamsi qadra rumhin. Waktunya mulai tinggi matahari sekedar 1 tombak sampai tergelincir matahari. Jadi berarti mulai matahari imbah isyraq nih, imbah isyraq lalu naik setombak itu sudah boleh sholat duha. Sholat duha sudah boleh. Jadi sebagian ulama itu memang sholat isyraq ya sholat isyraq, sholat duha ya sholat duha. Nah, sholat isyraq ketika matahari sudah terbit. Ada jamnya syuruk tuh biasanya syuruk. Nah, amun hana apik syuruk itu ditunda 12 menit. Setelah waktu syuruk sampai itu baru salat isyraq 12 menit. Tapi ada juga memang sebagian ulama itu bila sudah syuruk boleh sudah salat isyraq. Nah, cuma sebagian menunda 12 menit supaya lebih, kalau waktu karahah, waktu makruh. Nah, jadi setelah itu ya jam 6:30 lah sudah masuk waktu duha, salat 6:30 sampai zuhur. Nah, jadi lawas saja. Boleh di pasar jam 11 masih kawa. Sebelum zuhur masih boleh mengerjakan sholat duha. Ya. Pan. Amun ada hutang qadaan, mengqadha dulu, bayar hutang dulu, jangan menyunat. Seandainya ada ya, jangan menyunat kalau ada hutang. Lebih baik misalnya waktu duha itu digunakan untuk bayar hutang. Waktu duha digunakan untuk bayar hutang. Kalau kita yakin memang ada hutang. Jadi yang paling abdal waktunya tadi ketika kalau unta itu kapanasan itu duduk. Nah, supaya jangan terlalu panasnya duduk. Nah, ketika unta dudukan di padang pasir itu dudukan itu yang paling abdal menggawi waktu duha. Nah, waktu duha amun di sana mungkin dia artinya pepanasannya hari lah. Sesedangannya lain panas nang juhur itu lain. Nah, ya tadi jam sambilnya 10 lah. Tapi nang jelas mulai matahari tinggi setombak sampai juhur itu waktu boleh sholat duha. Nah, sholat duha. Wa yusannu ay yaqra fiha suratai wasyamsi wadduha, dan sunat bahwa membaca 2 surah yaitu surah wasyamsi wadduhaha dan surah wadduha di rakaat kedua. Jadi rakaat pertama wasyamsi wadduhaha
wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha sampai habis. Wa nafsi wama sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, lalu setelah Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, lalu fa'alhamaha fujuraha wa qad aflaha man zakkaha. Sungguh untung orang yang menyucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotori dirinya dengan dosa. Dassaha kazzabat samudu bitagwaha idzin ba'atsa asyra. Nah itu. Kemudian surah kedua Wadduha. Amun hafal. Amun kada hafal ganti nang hafal. Sambarangai qul ya ayyuhal kafirun ka qul huwallahu ahad ka. Nah, kemudian wa'tamadahu annahu yaqra'u fil ula al kafirun sawab adzalika fi kulli raka'atain minha. Jadi amun labih pada 2 rakaat menggawi boleh rakaat pertama dulu wasyamsi wadduhaha, yang kedua wadduha, yang ketiga 4 tuh boleh qul ya al kafirun qul huwallahu ahad. Atau berurutan imbah wasyamsi wadduha hanyar alam nasyra berurutan sampai, cuma nang perlu rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua surahnya. Boleh ngintu-ngintu aja surahnya boleh. Wadduha nggih. Wasyamsi terus lawan wadduha boleh. Nggih. Ada juga sebagian ulama bisa jual qul ya ayyuhal kafirun dan qul wallah. Boleh. Kalau Pak, asal jangan satu surah diulang 2 kali dalam 1 rakaat. Kada mungkin Jepang. Makruh. Ya. Amun 2 kali mau ulang. Nah, maksudnya rakaat pertama misalnya surah ya. Oh, ya ingat pulang. Boleh diganti. Misalnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua hendak baca qul ya ayyuhal kafirun pulang, sekalinya sudah ingat tadi sudah. Pada sudah ganti kada apa? Nggih, ganti. Boleh. Jadi ada riwayat disunatkan membaca surah Asy-Syamsi rakaat pertama, rakaat kedua Wadduha. Dan juga ada rakaat pertama surah Al-Kafirun, surah yang kedua Al-Ikhlas. Bila selesai sholat duha, maka hendaklah berdoa, Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal usmata usmatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu
bihaqqi dhuhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas salihin. Nah, apa artinya? Ya Allah, jika rezekiku di langit turunkanlah. Jika rezekiku di bumi keluarkanlah. Jika rezekiku ya Allah susah, mudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika haram, sucikanlah. Nah, jadi jika haram, sucikanlah. Makanya ujar ulama, duit kita itu bila inya haram disucikan Allah, bisa misalnya hilangkah atau napakah, itu berarti Allah hanya mensucikan. Dan Allah hanya mensucikan, kayak itu cara Allah. Ya, ya Allah, jika haram rezekiku ini sucikanlah. Ya, mungkin ada yang haram kita kada tahu. Amun jelas tahu haram, jangan digawi. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah dengan hak waktu duhamu ya Allah. Keindahanmu, kekuatanmu, berilah kami yang engkau beri kepada hamba-hambamu yang soleh. Nah, apanya? Duit judi haram. Maksudnya jika ada rezeki ini nang haram, nang kita tuh kada sadar atau kada tahu ya Allah, sucikan ya Allah dengan caramu. Amun sudah tahu duit haram, itu jangan dimakan. Tahu duit apun aja duit judi naneh. Ya Allah, sucikanlah duit ini, kata kawa. Suci iya maksudnya dibarasihi Allah dengan cara Allah. Nah, bisa tadi dengan cara apa? Hilangkah atau napakah? Nah, ini doa di antara doa yang dibaca waktu salat duha. Dan inilah wasiat Rasulullah, wasiat amalan Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ujar Rasul, wahai Abu Hurairah, jangan kada salat duha 2 rakaat. Jangan kada salat duha 2 rakaat dan jangan kada bawitir sebelum tidur dan jangan kada puasa 3 hari barang tiap bulan. Nah, itu pesan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Hurairah. Jangan kada puasa sunat sabulan tuh barangnya 3 kali. Kemudian jangan kada bawitir sebelum tidur. Walaupun bila kita rancak bangun bawitir tuh ditunda habis tahajud. Dan jangan kada salat duha walaupun 2 rakaat. Ada di mana nih di perusahaan itu, ada perusahaannya mewajibkan kalau apa sunat aja bang. Iya, pokoknya tadi diantaranya hikmahnya adalah mudahan rezeki nyaman. Rezeki nyaman. Kan kita ini nang dicari muka waktu bagawi kada uyuh, duit datang. Itu nanti kan hikmahnya tadi bilanya susah dicari ya Allah, mudahkanlah. Ana saya kok monjun seharian olehi 2 ikong. Uyuh tuh orangnya. Ada nang sidini masalah duhanya monjun. Ya Allah, jika jauh dekatkanlah. Nah, beparang iwak.
Langsung sajam aja turun, 1 mat ya turun, langsung dimudahkan Allah. Nah itu maksudnya. Nah itu diantara fadilatnya meminta ke Allah. Artinya kita nih amun rancak meminta ke Allah, insya Allah Allah kabulkan aja. Cuma kita nih jarang meminta itu aja. Jarang meminta itu dua, bisa jadi kada tapi kenal lawan Allah. Aku nih jah asal kada yakin Allah nih memberi rezeki. Nah lalu kulir berpinta. Aku jah pun berhimat suka denak kadusagan salah duha nih malalapahiha malaran berjualan. Nah, itu jadi itu pesan Rasulullah, amalan kepada Sayyidina Abu Hurairah. Ya, kalau tahu ujar Allah pas ya rezeki Imam Yuntan ada ketahuan lain rezeki untuk lain rezeki yang berkah. Kenapa? Karena jarak Allah ya kulu minat thayyibat, kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Makanlah yang baik-baik. Kemudian ada juga yang makanlah yang halal. Jadi halal zatnya dan halal cara mencarinya. Amun haram ujar Rasul, maka daging kita yang jadi daging ini lebih utama dimakan oleh api. Nah, jadi bisa jadi masuk neraka. Artinya beribadah kulir karena efeknya nih. Beribadah kulir, kemudian maksiat ini ketujuh menggawi. Kenapa? Karena daging tumbuh dari yang haram. Itu aja yang ngalih. Makanya ujar Rasul, bila hendak doa kabul, perbaiki makananmu. Kayak aku mengabulkan ya Allah di padang Arafah. Di padang Arafah tuh kayak pas sudah hendak kayak aku mengabulkan rambut sudah kada bau minyak wangi. Imbah itu kada berselawar dalam berdebu. Tapi kayak aku mengabulkan ya Allah pakaiannya haram. Nah, kain ihramnya haram. Nah, jadi banyak efek samping dari makanan yang haram. Nah, jadi salat duha ini mudahan kita kawa mengamalkan. Amin. Biar 2 rakaat. Isya sudah. Demikian, mohon maaf salah hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.